Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana urang Sunda, urang Jawa Barat. Saya menonton podcast atau siaran di channelnya Kang Deddy Mulyadi tentang guru honor yang mengajarkan murid-muridnya berenang di atas bangku. Dan si guru honor ini mendapat teguran dari Kang Deddy Mulyadi, yang mana teguran ini maksudnya ditujukan kepada guru honor ini yang minta klarifikasi apakah maksud daripada mengajar berenang di atas bangku tersebut gitu, atau di darat lah gitu, bukan di kolam renang. Nah, mari kita saksikan sebentar apa yang Kang Deddy utarakan terhadap guru honor ini. Guru honor ini adalah guru olahraga. Terusnya itu yang jauh lamaran ya. Lamaran. Ya, masing-masing ke sana. Ya, tiket renangnya rata-rata berapa? Kurang lebih berapa? Oh, 25, Pak. 25.000. 25.000. Dalam waktu 6 setahun berapa kali renang itu? Oh, satu semester teh Pak biasanya satu, Pak. Satu. Jadi jantan setahun teh 2 kali. Oh, setahun 2 kali renang. Kalau setahun 2 kali renang emang bisa renang nggak Bu kira-kira? Enggak tahu, Pak. Iya. Terus ada guru olahraganya Bu sekarang. Oh, kemarin yang ngajarin siswa berenang di atas meja atau di atas lantai siapa? Oh, anu di lantai upami di atas bejana mah sanes SD abdi, Pak. Anu di SD abdi mah anu di lapangan. Anu berenang di lapangan siapa? Anu berenang di lapangan yang guru olahraganya siapa? Betul Bapak, Assalamualaikum. Salam, Bapak guru olahraganya. Mohon Bapak Abi guru olahraganya. Pertanyaannya adalah kenapa ngajarin teori renang di lapangan? Nah, Pak itu teh kan iya Pak teori mohon. Jadi ku Abi teh tadi nama emang dijajal satu-satu Pak di luhur mejanya. Cuma Pak itu pas terakhirnya emang eta teh kegiatan apa terami Pak di bang praktikan barang-barang murah kalinya Pak ya lagi nage. Jadi kos anu latihan militer gitu Pak. Iya. Jadi sakedap doang teh. Ya gini, sekarang kan renangnya, air renang teh pelajaran wajib yang memang mesti dilaksanakan atau pilihan dari sekian banyak pelajaran olahraga? Hari seakan nanti kurikulum apa? Aya bagian pembelajaran air Pak. Oh, pembelajaran air. Gitu. Ya pembelajaran air. Ya kan, tapi kan intinya kan anak bisa renang kan? Muan Pak penginten. Ini intinya anak bisa renang, metodologinya kan bisa banyak. Nah sekarang begini, di sekolahnya anak-anak lebih seneng renang, lebih seneng main bola. Kalau di sekolah mah Pak relatif memang kalau laki-lakinya mah ya resepnya sepak bola mungkin Pak sebagian besar. Sebagian besar. Kalau perempuan penginten putri mah kemarin saya apa kenapa renangnya nggak di kolam renang cina gitu katanya Pak. Iya, kan renang di kolam renang tidak ada problem kalau misalnya ya udah sama gurunya ditunggu di kolam renang aja, yang mau berangkat ya berangkat, yang tidak mau berangkat tidak berangkat. Dan lagi pula secara teori kan nggak mungkin 2 kali pertemuan bisa renang Pak. Sami sareng anu Bapak sampaikan bahwa Abi ngatosan di kolam gitu. Untungnya teh sami data aya pungutan di kolektif di saha-saha. Ya cuma emang salah pengertian mungkin Pak bikin nyumunkeun di hampura gitu. Iya, kan lagi sensitif. Hari ini kan lagi sensitif. Artinya kan ada larangan menyelenggarakan kegiatan dengan mengkolektifkan siswa
berenang di kolam renang dengan bayar. Kalaupun mau berenang ya berenang aja ketemu di kolam renang, karena selama ini kan kebanyakan dikolektifkan gitu loh. Nah, selalu menimbulkan kecurigaan dan prasangka, kan nggak enak dicurigai dan disangka gitu loh. Nah, kemudian muncullah gambar ini dan berita ini, maka dipersepsikan oleh masyarakat itu adalah protes dari guru olahraga atas larangan tersebut, kan gitu. Oh, tapi jangan dihapus kan nggak apa-apa gitu. Iya. Nah, baiklah. Menurut saya ya, teori belajar berenang itu memang harus dilakukan di darat, tidak bisa di dalam air, karena ada gerakan-gerakan yang memang harus ditunjukkan kepada siswa bagaimana cara berenang, misalnya gaya kupu-kupu, gaya bebas, atau gaya ikan hiu, gaya ikan duyung, dan lain-lain ya. Dan ini harus ditunjukkan kepada siswa di darat, karena kalau di air kan mereka belum bisa berenang, jadi harus ditunjukkan mana gerakan-gerakan itu harus dilakukan ya, sehingga ketika praktek di dalam air ya, mereka ya harus ya mampu melakukan gerakan-gerakan itu seperti yang diinstruksikan gitu. Dan gerakan-gerakan itu hanya bisa dilakukan di darat dalam waktu yang cukup lama, nggak boleh gitu hanya beberapa kali. Misalnya gerakan-gerakan gaya kupu-kupu yang seperti begini ya. Ini gaya kupu-kupu itu begitu. Dan ini dia harus latih dulu di darat. Tidak boleh langsung dia kecemplung ke air dan nanti tenggelam. Dan emang instruksi untuk berenang itu kebanyakan dilakukan di darat. Nah, kenapa tidak saat pergi berenang begitu ya, saat kumpul di kolam renang di pinggirnya gitu, di daratnya? Ya mungkin juga karena ya seperti yang tadi ya dikatakan bahwa hanya 2 kali setahun berenang gitu. Dan itu sangat sedikit sekali. Seharusnya berenang itu paling sedikit ya, paling sedikit itu seminggu sekali. Nah, dan kita sendiri disayangkan ya bahwa di Indonesia memang fasilitas untuk olahraga berenang. Sebenarnya berenang itu bukan saja olahraga, tetapi belajar keterampilan ya untuk berenang. Nah, manfaatnya berenang ini sangat penting sekali ya, dan saya sangat disayangkan karena warga negara Indonesia yang bisa berenang ini sangat sedikit sekali, terutama mereka yang hidup di daratan ya, nggak di pinggiran atau di pesisir pantai, karena jauh ke air. Dan juga mereka yang di darat itu juga nggak pergi ke danau atau mungkin yang ada di sekitar sana, karena di danau juga sangat berbahaya berenang, karena di danau banyak sekali gas-gas ya yang ada di dalam danau itu, yaitu karena danau di Indonesia kebanyakan dari danau vulkanik ya dulunya, dan itu masih mengandung gas dan itu bisa meracuni ya orang saat berenang dan tenggelam mati gitu ya, pingsan ya saat berenang karena menghirup gas itu dan tenggelam matilah. Nah, jadi kalau yang tinggal di daratan itu perlu ya infrastruktur kolam renang yang banyak untuk belajar. Dan tahu sendiri ya, sungai juga di daratan ini, terutama di Jawa Barat, udah sangat ya jarang sekali sungai yang airnya jernih, yang sangat kotor sekali. Dan lain pada zaman dahulu saya kecil, saya adalah seangkatan Kang Deddy Mulyadi, mungkin agak lebih tua dikit lah, beberapa tahun ya. Masih ingat dulu saya tinggal di daerah Buah Batu ya, dan saya ingin belajar berenang, saya pergi ke Dayakolot, di sana masih ada Citarum ya. Dan saya loncat dari jembatan kereta api yang di Dayakolot itu ke dalam air ya, di Sungai Citarum itu yang airnya dulu masih jernih dan nggak tercemar, masih kalau bukan musim hujan airnya itu bening ya, dan kalau musim hujan airnya kuning karena mungkin dari sawah atau apa yang membawa lumpur itu. Saya masih ingat dulu ingin sekali berenang ya, ingin bisa berenang karena sangat bermanfaat sekali. Dan adik saya dulu itu berenang, dia nggak bisa, tenggelam. Saya menangis, saya ingin menolong adik saya. Saat itu saya usia 8 tahun, adik saya 1 tahun di bawah saya.
untung ada ya orang lain yang seumuran saya juga mampu berenang dan dia menyelamatkan adik saya. Adik saya muntah-muntah saat itu, saya menangis, lalu saya bermimpi, saya ingin bisa berenang agar saya bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri, dan ya bisa terhindar dari berbagai bencana ketika terjadi bencana di sekitar air. Misalnya saat naik perahu, perahunya tenggelam, atau ketika ada banjir, atau ketika ada tsunami, atau dan lain-lain. Dan yang jelas berenang itu adalah sesuatu kegiatan, aktivitas yang sangat menyenangkan. Bayangkan kalau kita pergi ke pesisir dan ada laut yang airnya tenang, ya di sana misalnya banyak karang-karang yang indah. Kalau kita snorkeling, yaitu bukan menyelam ya, snorkeling, aduh kita nikmati berjam-jam kita snorkeling, lihat ikan, pakai masker dan apa itu namanya PEM-nya yaitu ya, dan kita nikmati karena emang berenang itu olahraga yang sangat atau bukan olahraga karena olahraga berenang memang ada lagi ya khusus gitu, tapi berenang sebuah aktivitas dan bisa dijadikan hobi yang sangat menyenangkan dan murah, bisa dilakukan di mana saja di Indonesia, di sungai kalau airnya bersih, di danau kalau bukan danau dari vulkanik, mungkin danau buatan atau bendungan, atau di laut-laut yang ombaknya tidak begitu besar. Nah, mengenai hal ini saya mau mengomentari ya, mungkin si guru ini tidak mampu menjelaskan pada Kang Deddy kenapa mereka melakukan pendidikan atau instruksi belajar berenang ini di daratan atau di atas bangku dan lain-lain. Karena mungkin dia nervous dan rasa takut terhadap Kang Deddy dapat teguran apa-apa. Tapi yang jelas guru honor ini benar, dia tidak bermaksud mengolok-olok atau orang tua ya, siswa bahwa begitu miskinnya ya orang Indonesia untuk belajar berenang sehingga harus belajar berenang di darat. Saya kira itu salah sekali. Teori berenang memang harus dilakukan di darat, bukan di saat kita berenang. Dan hanya dilakukan di kolam renang ketika kita praktek. Ya. Dan di darat itu udah cukup membantu untuk belajar teknik berenang, yaitu belajar gaya-gaya berenangnya juga. Dan kita tahu sendiri banyak orang yang bisa berenang secara autodidak, natural, ya karena mereka hidupnya ya berdekatan dengan air yang airnya itu seperti sungai, air danau dan lain-lain yang tidak berbahaya untuk berenang di sana. Tidak ada buayanya, tidak ada ikan yang istilahnya buas dan lain-lain ya. Dan atau di sekitar pantai yang airnya sangat tenang. Seperti kita tahu ya, suku Bajo di Sulawesi dan tersebar di mana-mana di Indonesia, mereka itu mampu berenang berjam-jam dan menyelam malah beberapa menit di dalam air ya. Nah, kembali kepada si guru honor ini yang sebenarnya tidak punya banyak kata untuk berargumentasi terhadap Kang Deddy, sehingga hanya menerima apa yang dikatakan Kang Deddy bahwa ya kata Kang Deddy lebih baik ya siswa disuruh memilih olahraga yang lain daripada berenang. Dan saya ingin memberikan gagasan atau ide kepada Kang Deddy, tolonglah buka di seluruh Jawa Barat terutama ya, kan Kang Deddy sekarang gubernurnya, fasilitas olahraga untuk berenang ya, atau untuk belajar keterampilan berenang. Karena ini sangat penting sekali. Berenang itu di negara-negara maju itu hampir semua penduduknya ya bisa berenang. Alasannya yaitu ya untuk menghindarkan diri dari ancaman ya keselamatan karena adanya bencana yang berhubungan dengan air ya, seperti banjir bandang dan lain-lain ya, sehingga kalau ada kurikulum di sekolah tentang berenang ini harusnya saya pikir didukung sepenuhnya 100%, apapun caranya. Memang biayanya mahal kalau ke kolam renang, tapi tolonglah misalnya Pak Gubernur memberikan subsidi kepada mahasiswa untuk beli tiket masuk berenang. Bagaimana caranya atau kerjasama antara sekolah dengan
pengusaha kolam renang agar untuk siswa mendapatkan diskon dan keringanan untuk membeli tiket tersebut. Jadi ada keluhan dari orang tua tentang mungkin guru itu mencari untung dari membeli tiket secara kolektif itu. Saya tidak mau mengira-ngira, bisa saja si guru itu mencari keuntungan dari kolektif membeli tiket itu, tapi juga mungkin untuk mempermudah mahasiswa masuk ke wilayah tempat renang itu gitu. Jadi tidak perlu satu persatu membeli. Dan saya juga ingin sarankan kepada orang tua ya, tolong ajarkan anak-anak Anda ya untuk bisa berenang. Ini penting sekali ya. Berenang itu sangat penting sekali. Kedua ya, berenang itu juga melatih jiwa, karena orang yang bisa berenang biasanya nggak penakut, dia nggak panikan. Ketika melihat air, dia tahu ya bahwa dia mampu berenang, jadi dia nggak takut. Dan kalau dia bisa berenang, dia itu bisa menikmati ya sesuatu yang tidak ada duanya, benar. Karena saya bisa berenang, saya biasa snorkeling di mana-mana, terus ya saya loncat dari tebing ke sungai, dan ini nikmat sekali. Ini bukan olahraga, tetapi suatu kesenangan ya. Jadi berenang itu suatu kesenangan dan murah sekali ya, karena bisa dilakukan di mana saja. Tidak mesti harus pergi ke kolam renang. Ke kolam renang itu hanya untuk berlatih ya, untuk bisa mendapatkan keterampilan bisa berenang. Kalau sudah bisa berlatih ya mungkin dalam 1, 2, 3 bulan siswa sudah mampu berenang, asal si gurunya memberikan teori ya, instruksi-instruksi yang benar bagaimana cara berenang yang baik gitu, yang benar. Dan ini sangat menolong. Dan kepada orang tua saya sarankan, dukunglah siswa-siswa untuk belajar berenang. Ini sangat penting sekali. Pertama, untuk membangun kejiwaannya agar dia menjadi pemberani, tidak takut sama air dan tidak panik. Kedua, mungkin ada bakat dalam olahraga berenang. Ketiga, dia mempermudah suatu saat kalau dia ingin jadi anggota TNI atau ingin menjadi seseorang yang ada berhubungannya dengan bisa berenang atau tidak. Nah, ini penting sekali, dan yang jelas untuk sebagai kesiapan untuk menyelamatkan diri jika ada bencana yang berhubungan dengan air. Saya sekali lagi, orang tua, tolong dukung mereka. Memang tiket bisa dikatakan mahal, tapi juga saya minta ya, Kang Deddy juga sebagai gubernur di seluruh Jawa Barat, bangunlah ya fasilitas kolam renang untuk berlatih para siswa agar bisa berenang, belajar berenang di sana, dan ya diberikan subsidi atau ada tiket khusus buat anak-anak siswa, jangan terlalu mahal atau ya murahkanlah, katakanlah seperti itu. Dan saya pikir ya dalam hal ini saya juga tidak menangkap bahwa Kang Deddy melarang guru olahraga untuk tidak melarang atau untuk tidak melakukan pendidikan berenang. Cuman ya saya ada hal lain yang saya tangkap, seakan-akan berenang bukan sesuatu yang prioritas dalam kurikulum olahraga di sekolah-sekolah. Kalau menurut saya, berenang itu harus menjadi ya salah satu kurikulum yang harus diambil oleh setiap siswa dan harus dipelajari keterampilan ini agar semua siswa di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia harus mampu berenang. Apalagi kita tahu Indonesia itu negara kepulauan, banyak lautnya, banyak danaunya, dan sangat ironis sekali, sangat malu sekali ketika penduduknya tidak bisa berenang. Ya, saya sedih sekali masalah ini. Ya, maka begitulah dari saya ya, saya ucapkan ya, dan semoga ya, saya harap Kang Deddy mampu ya membangun fasilitas-fasilitas untuk olahraga keterampilan berenang. Sekian dari saya. Assalamualaikum, sampurasun, kasadayana, urang Sunda.